Baik. Apakah sudah terlihat, Ibu? Oke, sudah. Baik, saya mulai. Mohon maaf, siang. Mbak. Oke, sudah. Siap. Sudah. Baik. Saya mulai ya, Ibu. Selamat siang, Bu Sinta, Bu Amri, dan Pak Dr. Yan, serta teman-teman sekalian. Di sini saya Maria Cantika Devi akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Substitusi Tepung Porang, Amorphophallus oncolus dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok, Musa paradisiaca pada karakteristik cookies. Untuk yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Untuk saat ini masalah kesehatan yang berkaitan dengan penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif itu cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu. Nah, seperti yang kita ketahui, penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular ini banyak sekali jenisnya, yang cukup banyak mempengaruhi angka kesakitan dan kematian. Salah satunya itu adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler sendiri ini memiliki banyak faktor risiko penyebabnya. Salah satunya itu adalah hiperkolesterolemia. Nah, ini bisa merupakan faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Hiperkolesterol umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keturunan, gaya hidup, dan pola makan. Pola makan di sini yang dimaksudkan adalah pola makan yang konsumsi tinggi dan rendah serat pangan. Itu salah satunya yang dikembangkan suatu produk yaitu cookies yang dimodifikasi dengan menambahkan bahan tinggi serat. Kemudian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian tersebut dihasilkan cookies yang terbuat dari campuran tepung pisang kepok dan tepung terigu itu memiliki kandungan serat yang berpengaruh pada tekstur cookies. Nah, sehingga dalam penelitian ini juga akan dilakukan pembuatan cookies dari tepung pisang kepok, kemudian ditambahkan dari bahan sumber serat yaitu tepung porang, sehingga akan memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung porang dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok pada karakteristik cookies yang meliputi sifat fisik yaitu tekstur, sifat kimia itu ada kadar lemak, protein, dan serat, serta sifat organoleptiknya. Kemudian untuk rumusan masalahnya, ini bagaimana pengaruh substitusi tepung porang dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok pada sifat fisik, kimiawi, dan organoleptik cookies. Kemudian untuk tujuan, di sini ada tujuan umum, yaitu untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung porang dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok pada sifat fisik, kimiawi, dan organoleptik cookies. Kemudian untuk tujuan khusus, untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung porang dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok pada sifat fisik cookies yang meliputi tekstur. Kemudian yang kedua, pada sifat kimiawi cookies yang meliputi kadar lemak, protein, dan serat. Kemudian yang ketiga, pada sifat organoleptik cookies yang meliputi warna, tekstur, cita rasa, aroma, dan kesukaan. Kemudian untuk manfaatnya, ini ada manfaat bagi peneliti, yaitu dapat menambah wawasan dalam bidang pengembangan produk cookies sebagai pangan fungsional yang tinggi serat, dapat menambah pengalaman dan keterampilan dalam bidang pengembangan produk cookies sebagai pangan fungsional yang tinggi serat. Kemudian manfaat bagi masyarakat, yang pertama itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan tepung porang sebagai bahan yang disubstitusikan dalam pembuatan cookies berbasis campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok. Kemudian yang kedua, memberikan inovasi baru dalam pengembangan cookies dengan substitusi tepung porang dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok. Kemudian di sini juga ada manfaat dalam bidang gizi, yaitu dapat memberikan informasi terkait pengembangan cookies tinggi serat sebagai pangan fungsional, pengendali kolesterol,
dengan substitusi tepung porang dalam campuran untuk bab 2 tinjauan pustaka. Di sini akan dijelaskan secara singkat mengenai tinjauan teori yang diambil, yaitu yang pertama adalah tanaman porang. Tanaman porang ini memiliki nama Latin Amorphophallus oncophilus yang merupakan tanaman semak yang berumbi termasuk dalam famili Araceae. Nah, ini pada umumnya itu umbi dari porang itu sangat jarang untuk dikonsumsi secara langsung dan lebih sering untuk dibuat gaplek atau chip porang atau tepung. Nah, di samping itu dalam basis kering atau dalam bentuk tepung, itu tepung umbi porang itu mengandung serat yang lebih banyak atau seratnya itu disebut dengan glukomanan. Kemudian untuk tepung porang, di sini ada komposisi kimia yang bisa membandingkan antara umbi porang segar dan tepung porang. Di sini bisa dilihat glukomanan pada tepung porang lebih banyak daripada umbi porang segar. Kemudian untuk pisang kepok, di sini pisang kepok merupakan pisang yang paling sering dikonsumsi dan diolah oleh masyarakat Indonesia karena keberadaannya itu yang sangat mudah ditemukan. Nah, pada pisang kepok sendiri ini mengandung serat pangan yang tinggi seperti 27,7% dan indeks glikemik yang rendah sebesar 43 gram. Kemudian pisang kepok ini juga bisa dijadikan tepung. Nah, tepung pisang, cara pengawetan pisang dalam bentuk olahan agar mempunyai daya simpan yang cukup lama. Pisang kepok dapat menghasilkan warna tepung yang lebih putih dan lebih menarik dibanding jenis pisang lain. Kemudian ini ada prinsip pembuatan tepung pisang, yaitu dengan cara mengeringkan pisang dengan menggunakan alat pengering atau pengeringan alami dengan sinar matahari, kemudian digiling dan disaring menggunakan alat penyaring berukuran 100 mesh. Kemudian untuk cookies, di sini cookies merupakan kue kering yang termasuk dalam makanan ringan yang banyak diminati oleh masyarakat. Ini ada penelitian dari Yasinta 2017 bahwa cookies dari campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok itu dengan perbandingan 50:50 ini memiliki tingkat kesukaan yang paling tinggi. Nah, pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa semakin tinggi substitusi tepung pisang kepok yang diberikan itu akan semakin renyah atau mempengaruhi dari tekstur cookies tersebut karena rendahnya kadar air dan adanya kandungan serat. Kemudian pada penelitian sebelumnya juga ada penelitian tentang cookies dari tepung porang. Ini didapatkan hasil bahwa substitusi 40% tepung porang dan 60% tepung terigu itu adalah hasil yang paling baik dan dapat diterima dari parameter warna, aroma, tekstur, dan rasa. Kemudian untuk kerangka teorinya adalah sebagai berikut. Tepung porang dan tepung porang ini akan disubstitusikan dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok, kemudian dibuat sebuah produk cookies dengan substitusi tepung porang dan dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok, dan dihasilkan cookies yang tinggi serat serta bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian untuk kerangka konsepnya, ini adalah formulasi substitusi tepung porang dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok. Untuk P0 0% tepung porang, 100% tepung terigu, ada P1 0% tepung porang dan 100% tepung campuran, P2 20% banding 80%, P3 40 banding 60, dan P4 60 banding 40. Kemudian dari formulasi ini akan diuji secara uji sifat fisik tekstur, sifat kimia, kadar protein, lemak, dan seratnya, kemudian sifat organoleptik, warna, tekstur, cita rasa, aroma, dan kesukaan. Kemudian untuk hipotesis penelitian, di sini ada 3. Untuk hipotesis alternatif, ada pengaruh substitusi tepung porang dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok pada sifat fisik cookies. Untuk hipotesis 0, tidak ada pengaruh substitusi tepung porang dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok pada sifat fisik cookies. Kemudian untuk yang hipotesis kedua ini, ada pengaruh pada sifat kimiawi cookies, dan hipotesis nolnya tidak ada pengaruh pada sifat kimiawi cookies. Kemudian untuk yang hipotesis ketiga, ada pengaruh pada sifat organoleptik cookies, dan hipotesis nolnya tidak ada pengaruh pada sifat organoleptik cookies. Kemudian untuk metode penelitian, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian eksperimental, desain penelitiannya eksperimental murni atau true experimental design, dengan rancangan percobaan menggunakan RAL, rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan.
Kemudian untuk metode penentuan objek penelitian di sini adalah karakteristik cookies dengan campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok yang tersubstitusi tepung porang. Variabel penelitiannya ada variabel bebas, yaitu formulasi substitusi tepung porang dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok. Variabel terikatnya ada sifat fisik meliputi tekstur, kimia meliputi kadar protein, lemak, dan serat, serta sifat organoleptik meliputi warna, tekstur, cita rasa, dan kesukaan. Kemudian di sini juga ada variabel kontrol. Di sini yang pertama adalah mengkondisikan semua bahan dan peralatan itu terkondisi selalu sama setiap sampel. Kemudian proses pembuatannya juga terkondisi selalu sama untuk semua sampel. Kemudian ada lama pengovenan selama 20 menit dan dengan suhu 120 derajat Celcius untuk semua sampel. Ini adalah definisi operasional dengan variabel formulasi substitusi tepung porang dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok dengan skala data rasio. Untuk sifat fisiknya, tekstur, skala datanya rasio, kemudian kadar protein, kadar lemak, dan seratnya, skala datanya rasio, sifat organoleptiknya, skala data ordinal. Kemudian prosedur pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2002 bertempat di Laboratorium Teknologi Pangan Stikes Pantirapi Yogyakarta untuk pembuatan cookies substitusi tepung porang dan analisis sifat organoleptik cookies. Kemudian untuk analisis sifat fisik dan kimia itu dilakukan di Laboratorium Cemix Pratama Yogyakarta. Kemudian ini untuk alat, dan ini adalah komposisi bahan penyusun cookies dengan substitusi tepung porang dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok. Bisa dilihat untuk komposisi dan proporsinya. Kemudian untuk tahap-tahap penelitian, ini ada tahap pembuatan produk, kemudian dilanjutkan dengan pengujian tekstur, pengujian protein, lemak, serat pangan total, dan pengujian organoleptik. Kemudian untuk ethical clearance, di sini akan permohonan ethical clearance ini akan diajukan di KEPK Universitas Trisakti Yogyakarta. Kemudian untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kuantitatif dengan metode pengamatan observasi itu untuk mendapatkan data terkait sifat fisik kimia, kemudian pengumpulan data dengan angkat atau kuesioner ini untuk mendapatkan data terkait sifat organoleptik. Kemudian alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah panelis dari kalangan mahasiswa gizi Stikes Pantirapi berjumlah 30 orang. Kemudian analisis datanya itu menggunakan bantuan program SPSS. Semua data yang terkumpul dari pengujian fisik dan kimiawi ini diuji secara normalitas untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Apabila data berdistribusi normal, ini akan dilanjutkan dengan diuji menggunakan one way ANOVA. Jika hasil uji ANOVA itu signifikan atau berbeda nyata, dilanjutkan dengan post-hoc multiple comparison. Kemudian apabila data tidak berdistribusi normal, itu dilanjutkan dengan uji Kruskal-Wallis, dan apabila hasil uji Kruskal-Wallis itu signifikan, itu maka dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Kemudian untuk pengujian sensoris dan atau organoleptik ini karena termasuk data ordinal, sehingga tidak perlu untuk diuji normalitas, sehingga langsung diuji menggunakan Kruskal-Wallis. Kemudian jika hasil uji Kruskal-Wallis ini signifikan, itu dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Kemudian ini ada dari inform concern dan juga from uji sensor. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada masukan, usulan, atau pertanyaan dari Bapak Ibu tim penguji, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Maria Cantika yang sudah mempresentasikan cukup jelas ya dari awal sampai apa tadi disampaikan tahapan-tahapannya ya, langkah-langkah dan formulir-formulir untuk inform concern-nya ya. Baik, kita lanjutkan untuk sesi diskusi ya. Mungkin dari Bu Sinta dulu ya, nanti baru lanjutkan ke Bapak Ibu pembimbing. Baik, Mbak Maria Cantika. Jadi judulnya ini saja sudah menarik ya, apalagi tadi Mbak Maria sudah di bab satunya ya, itu mengkaitkan dengan
fenomena cenderung adanya peningkatan gitu ya dari pola makan, dari kebiasaan pola makan terutama rendah serat gitu ya. Dan juga di sini Mbak Maria Cantika juga mengambil salah satu jenis penyakit ya di sini, yaitu hiperkolesterol ya di sini, atau peningkatan kadar glukosa darah begitu ya. Tapi ini mungkin akan ada penelitian lanjutan ya gitu ya. Baik, sebelumnya Bu Sita ingin menanyakan, apa sih Mbak yang mendasari Mbak Cantika ini memilih judul terkait pengaruh substitusi tepung porang dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok pada karakteristik cookies? Ya. Baik Bu Sinta, saya akan mencoba menjawab. Dari yang pertama, alasan saya yang membuat saya tercetus ide ini adalah kondisi saat ini di mana masalah kesehatan terkait penyakit degeneratif itu lebih banyak terjadi daripada penyakit di samping masih banyaknya terjadi penyakit menular. Nah, salah satunya dari penyakit degeneratif yang banyak terjadi itu adalah penyakit kardiovaskuler, di mana penyakit kardiovaskuler ini kan mempunyai banyak faktor resiko penyebab. Salah satunya adalah hiperkolesterolemia tadi, atau tingginya kadar kolesterol dalam darah. Nah, seperti yang sudah saya presentasikan tadi, bahwa hiperkolesterolemia itu sebenarnya bisa dicegah atau dikendalikan, kadar kolesterol itu bisa dikendalikan dengan serat. Nah, kemudian saya membaca sebuah jurnal ini bahwa tepung porang ini mempunyai kandungan serat yang tinggi, sehingga saya tercetus untuk membuat suatu produk terutama dalam bidang pangan. Padahal tepung porang ini mengandung suatu bahan yang sangat guna bagi tubuh gitu, yaitu adalah serat. Sehingga dengan begitu saya mempunyai untuk membuat sebuah produk pangan dari cookies permasalahan terkait hiperkolesterolemia tadi. Seperti itu. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, bisa lanjutkan. Di sini kan Mbak Maria Cantika ingin membuat suatu produk ya dalam bentuk cookies gitu. Mbak Maria, apakah terdengar suara Bu Sinta? Iya Bu Sinta, sudah terdengar. Oke. Bu Sinta lanjutkan ya Mbak. Di sini Mbak Maria lebih memilih dalam bentuk cookies begitu ya Mbak. Mungkin ada alasan tersendiri Mbak membuat dalam bentuk cookies, kenapa tidak dalam bentuk misalnya mie atau mungkin dalam bentuk yang lain gitu. Mungkin ada alasan atau yang mendasarinya seperti apa? Ya. Baik Bu Sinta. Kalau cookies ini karena yang pertama itu cookies mudah, produk pangan yang lumayan mudah untuk dibuat dan lebih banyak disukai oleh kalangan masyarakat dari anak kecil sampai dewasa. Kemudian kalau tidak mie atau produk lain itu karena tepung porang ini sudah banyak dibuat dalam bentuk mie dan belum pernah saya melihat tepung porang itu dibuat dalam bentuk cookies, produk cookies seperti itu Bu. Oke, baik ya. Berarti Mbak Maria menyampaikan bahwa belum banyak begitu ya, belum banyak dibuat dalam bentuk cookies begitu ya. Baik, selanjutnya dari yang Mbak Cantika sudah jabarkan ya, Bu Sinta ingin mendengarkan gitu ya, apa sih novelty-nya? Novelty dari penelitian yang Mbak Cantika ini angkat kita. Baik, novelty yang didapat dari penelitian ini itu adalah yang pertama itu menciptakan suatu produk pangan fungsional yang baru dan bermanfaat untuk menangani permasalahan terkait dislipidemia tadi, yaitu hiperkolesterolemia, karena adanya kandungan serat yang tinggi pada produk cookies yang akan dibuat. Baik ya, mungkin ada teori-teori yang Mbak pakai ya Mbak?
Tadi Mbak Maria Cantika menyampaikan ada beberapa teori ya, yaitu dari Yasinta ya 2017. Dan juga di draft proposal ini juga kebanyakan lebih mengangkat teori berdasarkan riset-riset dari Yasinta 2017 ya. Mungkin Bu Sinta diberikan informasi mungkin ada dasar teori lain yang mungkin bisa lebih memperjelas gitu ya dari riset ini. Kalau sejauh yang saya baca itu yang meneliti tentang cookies dari tepung pisang kepok Musa Paradisiaka ini baru dari Yasinta itu Ibu. Kemudian kalau yang lain itu kebanyakan dari pisang kepok putih seperti itu. Oke ya. Berarti ini ya keterbatasan referensi ya terkait pembuatan produk cookies dengan menggunakan campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok dengan pengaruh substitusi tepung porang ini, gitu ya Mbak ya? Begitu. Oke. Selanjutnya mungkin kita mau konfirmasi terkait di sini kan Mbak Maria Cantika itu menggunakan ya produk lokal. Tanaman lokal Indonesia ya, yaitu pisang kepok dan tepung pisang kepok dan porang ya begitu. Ya. Nah, untuk pisang kepoknya sendiri mungkin ada keunggulan apa ya kok pisang kepok yang dipilih begitu, bukan pisang jenis yang lain, padahal kita ketahui bahwa banyak ya jenis pisang-pisang pada umumnya begitu. Kenapa sih yang diangkat di sini justru pisang kepoknya? Mungkin Mbak Maria bisa menjabarkan itu gitu ya untuk. Ya. Terus yang kedua adalah porang begitu ya. Porang ini kenapa di sini yang diangkat gitu ya? Apakah tadi di presentasinya Mbak Cantika memang sudah disampaikan bahwa memang masih sedikit begitu ya? Apakah hanya itu saja begitu ya? Karena sedikit atau mungkin ada alasan tertentu begitu dari tanaman lokal Indonesia yang butuh kita angkat untuk membuat atau dibuat atau kita modifikasi gitu atau kita kembangkan menjadi cookies yang nantinya akan memiliki nilai jual gitu ya atau sebagai alternatif, sebagai salah satu alternatif pangan fungsional Indonesia. Ya baik Ibu, kalau alasan dari pemilihan tepung pisang kepok dari pisang kepok ini yang pertama karena tepung dari pisang kepok ini dari penelitian yang pernah dibaca itu dari literatur itu mempunyai warna yang lebih bagus, lebih putih daripada pisang jenis lain. Kemudian pisang kepok sendiri ini memiliki kandungan serat dan indeks glikemik yang rendah. Seratnya yang tinggi dan indeks glikemik yang rendah. Kemudian untuk yang pemilihan tepung pisang kepok itu karena saya tertarik dengan kandungan seratnya yang tinggi karena mengacu pada tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan terkait hiperkolesterolemia sehingga dipilih bahan yang tinggi serat. Jadi saya pilih untuk tepung porang seperti itu. Baik, untuk yang porang mungkin bisa diulang kembali Mbak. Kalau itu tempat Bu Sinta. Baik. Kalau ini sudah terdengar Ibu? Sudah. Iya, sudah. Kalau yang tepung porang itu karena kembali lagi dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan terkait hiperkolesterolemia sehingga pemilihan tepung porang ini berdasarkan karena kandungan seratnya yang tinggi, yaitu serat larut air yang itu dapat berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Sehingga itu alasan saya untuk memilih penjelasan. Baik ya, kita cek untuk di draft proposalnya. Mungkin nanti untuk yang di halaman 5 Romawi, Mbak, di daftar tabel itu ada spasi yang cukup besar ya, dari tabel 2.3 ke tabel 3.1, mungkin nanti bisa direvisi begitu ya. Juga selanjutnya kita masuk ke di bab 1 ya Mbak untuk di pendahuluan. Nah tadi seperti yang Bu Sinta sampaikan bahwa penelitian ini cukup menarik sekali karena mengkaitkan dengan fenomena masalah kesehatan begitu ya, yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu gitu ya, karena
adanya ya perubahan pola makan gitu ya, perubahan pola makan yang tidak teratur atau kurang baik sehingga dapat menyebabkan gangguan penyakit gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan Mbak Maria Cantika bahwa salah satunya adalah hiperkolesterol gitu atau tingginya kadar kolesterol dalam darah gitu ya. Nah, di sini untuk mengatasi atau alternatif gitu ya. Alternatif di sini Mbak Maria Cantika mengembangkan produk lokal Indonesia yaitu berbahan pisang, kepok dan porang untuk membuat produk cookies gitu ya. Nah, harapannya dapat membantu mengontrol nanti Mbak ya, mengontrol atau menurunkan gitu ya kadar kolesterol. Jadi tadi bisa sampaikan bahwa ini cukup menarik sebenarnya gitu ya. Tetapi memang dalam penelitian ini hanya sampai di pengujian mutu organoleptik begitu ya Mbak ya. Dan juga uji kimia begitu ya, sesuai dengan variabel yang Mbak angkat gitu ya. Padahal saat ini itu kan sedang booming ya, bahwa ada penelitian yang menarik terkait namanya nutrigenomik, artinya dari nutrisi atau dari bahan pangan lokal Indonesia, nutrisinya yang tinggi apa, terus kita olah dalam bentuk produk, dan ini akan dibuat untuk menurunkan kadar kolesterol darah. Nah, sehingga untuk kita bisa mengecek lebih dalam atau kita melihat signifikansinya seperti apa, mungkin akan diteliti lebih lanjut, mungkin dengan menggunakan hewan coba dan sebagainya. Tapi di sini kita dibatasi hanya sampai di pengujian mutu organoleptiknya dan kimiawinya begitu ya. Mungkin nanti Mbak Cantika bisa melanjutkan S2 gitu ya Bu Maria ya, Bu Amri ya. Jadi bisa sampai ke penelitian lebih lanjut terkait hal ini. Nah, itu tadi yang Bu Sinta sampaikan bahwa cukup menarik di sini. Nah, di sini Bu Sinta mau menambahkan terkait bentar. Oke. Nah, di sini Bu Sinta ingin memberikan masukan gitu ya. Ada beberapa yang mungkin tidak konsisten pada penulisan cookies-nya begitu ya. Jadi cookies-nya ada yang hurufnya miring, dicetak italic ya, ada yang memang masih huruf biasa. Mungkin nanti bisa dicek kembali ya Mbak ya untuk itu. Nah, ke halaman 2 Mbak. Ke halaman 2 terkait paragraf yang terakhir gitu ya. Di situ disampaikan bahwa konsumsi serat pangan yang sesuai dengan kecukupan gizi memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah dapat mengurangi atau mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Nah, ini pernyataannya cukup baik sekali begitu ya. Ini berdasarkan referensi siapa ya, Mbak? Kalau ini itu sebenarnya dari Fairuz et al. Ini, Bu, yang bawahnya ini. Tapi saya mencoba untuk membuat kata-katanya lebih bagus. Oh gitu ya. Berarti kalau misalnya ini pernyataan dari Fairuz 2015 mungkin bisa ditambahkan ya Mbak ya, berdasarkan referensi siapa begitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini di halaman ketiga Mbak. Di halaman ketiga paragraf terakhir di kalimat di Indonesia tepung porang masih kurang dimanfaatkan dalam bidang pangan gitu ya Mbak. Sehingga mungkin salah satu alasan Mbak Cantika ya untuk lebih memanfaatkan dan salah satunya membuat dalam bentuk cookies. Nah, mungkin Mbak Cantika bisa menyampaikan gitu kepada kami gitu, apa sih kekurangan dari tepung porang ini? Ya, baik Ibu. Kalau untuk kekurangan dari tepung porang, ini lebih ke kekurangan dari tanaman porang, umbi porangnya sendiri ya Ibu. Karena umbi porang itu mengandung kalsium oksalat sehingga bisa cukup berbahaya untuk dikonsumsi secara langsung seperti itu Bu. Tapi kalau
untuk tepung porangnya itu tidak kekurangan dari tepung porangnya ini dari warnanya sendiri, Ibu. Warna dari tepung porang ini lebih ke kecoklatan sehingga tidak seputih dari seputih tepung terigu, seperti itu kekurangannya. Kemudian kalau umbi porang ini kan kekurangannya tadi adanya kadar kalsium oksalat. Nah, itu bisa dihilangkan dengan proses penepungan sehingga dibuat banyak untuk dibuat menjadi tepung porang. Oke, baik ya. Berarti tadi informasi yang didapatkan bahwa pada umbi porang ya itu tinggi akan kristal kalsium oksalatnya ya Mbak ya, sehingga itu kan juga kita ketahui dapat menyebabkan alergi atau gatal-gatal gitu ya pada kesehatan. Nah, sehingga pada ubi itu agar mengurangi begitu ya, mengurangi kristal kalsium ini Mbak Cantika membuat dalam bentuk tepung porang begitu ya, dalam bentuk tepung porang salah satu agar selain tahan lama dan juga ini mengurangi jumlah kalsium oksalat tadi, begitu ya Mbak ya. Oke, kandungan serat yang tinggi dalam tepung porang itu berapa ya Mbak? Untuk serat pada tepung porang itu pada tepung porang itu dalam bentuk seratnya dalam bentuk glukomanan ada 64 tepung porang. Ini pada dari Arifin tahun 2001. Oke, ada Mbak ya? Iya, beda. Kalau pada umbinya berapa Mbak? Pada umbinya 3,58%. Terima kasih atas konfirmasinya. Nah, masuk ke rumusan masalah bahwa di sini Mbak Maria Cantika akan melihat ya, mengetahui bagaimana pengaruh substitusi tepung porang ini dan dilihat dari sifat fisiknya, sifat kimiawi dan organoleptiknya seperti apa, gitu ya Mbak ya. Untuk sifat fisiknya mungkin Mbak Cantika bisa menjelaskan kepada kita seperti apa? Sifat fisik yang diteliti itu ada yang diuji itu adalah tekstur. Itu tekstur menggunakan metode TPA itu, tekstur analyzer. Itu karena kenapa menguji tekstur itu kan cookies itu kualitas dari cookies itu sangat berpengaruh pada kerenyahannya, sehingga di penelitian ini diuji tekstur karena untuk menentukan kualitas cookies itu bagus atau tidak, seperti itu. Oke, berarti di sini teksturnya ya Mbak ya, teksturnya. Iya. Oke, nanti kita bahas lebih dalam di bab 3-nya ya Mbak ya. Nah, untuk kimiawinya Mbak? Kalau kimiawinya itu ada lemak, protein, dan serat. Ya, mungkin ada alasan tersendiri memilih ketiga variabel tersebut? Iya, kalau lemak itu kan karena memang cookies itu terkenal tinggi lemak dan rendah seratnya kandungannya. Kemudian tinggi lemak itu karena cookies kan ini sebenarnya berkaitan dengan tekstur dari cookies tersebut itu terbentuk dari lemak yang terkandung dalam cookies. Sehingga namun karena ini mengacu pada penelitian untuk mengatasi permasalahan terkait masalah dislipidemia ini, makanya ditujukan supaya cookies ini tidak terlalu tinggi begitu Bu lemaknya. Jadi makanya juga ditambahkan tepung porang tadi karena selain seratnya yang tinggi, tepung porang ini memiliki kandungan lemak yang sedikit atau rendah atau 0%. Makanya di sini diuji lemak untuk melihat apakah lemak dari cookies ini itu berpengaruh atau tidak, berbeda signifikan atau tidak, seperti itu Bu. Oke, kemudian kalau protein itu karena kan tepung terigu itu mengandung protein yang tinggi, ini juga berkaitan dengan tekstur cookies. Dan kemudian serat ini karena berkaitan dengan tepung porangnya tadi, untuk melihat kadar seratnya
signifikan atau tidak, seperti itu. Baik. Nah, harapannya nanti kan hasilnya sesuai dengan hipotesis ya Mbak ya, dan juga sesuai dengan apa yang Mbak harapkan, sehingga akan menghasilkan produk cookies tinggi serat untuk salah satunya mengontrol kolesterol ya, dan juga profil lipid ya nantinya. Nah, bagaimana sih Mbak cara Mbak Maria Cantika untuk menyampaikan ke masyarakat luas hasil yang Mbak peroleh ini? Mungkin nantinya, halo Ibu, apakah suara? Suaranya disimpan. Halo Mbak Maria Cantika, ya? Gimana? Baik. Iya, sudah Mbak, sudah. Iya. Caranya itu dengan nanti mungkin bisa dengan mengikuti penyuluhan terkait tentang dengan tema kardiovaskuler atau pengendalian kolesterol seperti itu. Kemudian nanti ini bisa dimasukkan dalam materinya untuk sebagai pelatihan atau PKM seperti itu. Baik, berarti dengan salah satu caranya adalah memberikan pelatihan-pelatihan begitu ya kepada masyarakat mulai dari RT RW gitu ya, dan juga lebih ditekankan pada kegiatan berbasis seperti PKM begitu ya Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya untuk di bab 2 Mbak, tinjauan pustaka pada tanaman porang. Ya, tadi Mbak Cantika sudah menjelaskan bahwa tanaman porang ini kurang banyak, belum banyak dimanfaatkan begitu ya, dan juga tepung porang ini mengandung kristal kalsium oksalat yang dapat menyebabkan alergi begitu ya. Nah, di sini penjelasan seperti itu sangat membantu bagi para pembaca untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari tanaman atau variabel utama yang Mbak pakai. Nah, saran dari Bu Sinta di sini mungkin untuk tanaman porangnya itu dapat ditambahkan klasifikasinya, terutama itu pada spesiesnya jenis apa, karena kan sudah tertulis pada judul ya. Nah, itu jadi silakan mungkin Mbak Manda Cantika bisa berdiskusi dengan pembimbing juga untuk ditambahkan klasifikasi dari tanaman porang ini, karena untuk di pisangnya itu sudah ada begitu ya. Jadi tanaman pisang itu klasifikasinya sudah ada. Jadi biar seimbang begitu ya, bisa ditambahkan untuk porang sendiri. Dan mungkin untuk lebih memberikan informasi gitu ya, mungkin ditambahkan gambarnya seperti apa, karena tadi di PPT sudah ada ya begitu ya. Jadi mungkin biar lebih tambah jelas begitu, ada klasifikasinya dan juga ada gambarnya begitu. Kalau untuk pisang kepok sudah ada untuk klasifikasinya itu. Baik, untuk Oke, untuk tepung porangnya Mbak, di paragraf terakhir halaman 7 ada draft gitu ya. Itu dituliskan oleh Mbak Cantika, chips porang direbus dengan larutan NaCl 15% gitu ya. Ini berdasarkan referensi ya judulnya. Oke, Handayani 2020. Nah, itu mungkin ada kalimat yang terputus ya, atau seperti apa ya. Jadi kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dari pukul titik kurang lebih 7,5 jam. Mungkin ada apa? Ya, mungkin nanti silakan Mbak Maria Cantika untuk memperbaiki kalimat yang terputus ini. Jadi biar lebih jelas ya. Berdasarkan Handayani 2020. Oke. Selanjutnya untuk komposisi kimia umbi porang segar dan tepung porang, di situ sudah dijelaskan bahwa kalau umbi porang dan tepung porang itu dari seratnya itu kalau untuk umbi porang 2,5, untuk tepungnya 5,9, jadi lebih tinggi ya. Di sini juga Mbak Cantika menggunakan tepung porangnya. Ini
Dalam persen ini kalau kita asumsikan atau kita ekivalen itu dengan apa ya Mbak? Gram atau miligram? Gram, Ibu. Gram ya? Per kandungan 100 gram, iya. Oke, berarti ini persentasenya dalam bentuk gram ya Mbak? Oke. Lanjut Mbak, di halaman 9. Oke, tadi pertanyaan di awal Bu Sinta menanyakan kenapa sih Mbak Maria Cantika memilih atau memilih pisang kepok ya dalam risetnya ini. Nah, mungkin untuk di pisang kepok ini Mbak Maria bisa menambahkan apa ya perbedaan gitu ya, perbedaan dari berbagai jenis pisang kepok sehingga Mbak Maria memilih pisang kepok inilah dalam penelitian. Jadi ada apa ya, ada statement atau mungkin perbandingan masing-masing jenis pisang sehingga diambil pisang kepok di sini, gitu ya Mbak. Ini untuk di poin 2.13-nya. Oke. Untuk di poin 2.14 Mbak, tepung pisang kepok mungkin saran dari Bu Sinta dapat ditambahkan beberapa kandungan ya, kandungan gizi lainnya dari pisang kepok itu seperti apa? Karena di sini Bu Sinta belum melihat secara rinci ya kandungan tepung pisang kepoknya. Oke, di halaman 2, di poin 2.16 juga mungkin nanti Mbak Maria Cantika bisa melihat kembali cookies ya. Jadi tulisan cookiesnya mungkin harus disamakan lah, dikonsistenkan ya. Dia mau italic atau mau normal gitu ya. Nah, di bab 2-nya Mbak Cantika ini lebih banyak, Bu Sinta baca lebih banyak mengambil sumber atau berdasarkan referensi Yacinta 2017 ya Mbak ya? Iya. Gitu. Alasan utamanya tadi karena mungkin keterbatasan atau mungkin bisa diupayakan kembali untuk mencari referensi yang mendukung lagi. Jadi tidak hanya dari Yacinta 2017 karena di bab 2 ini sepertinya banyak sekali ya. Jadi hanya si Yacinta 2017 ini yang dibahas begitu ya. Mungkin nanti Mbak Maria Cantika bisa menambahkan referensi-referensi terkait pengaruh substitusi tepung porang ini gitu ya dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok pada risetnya Mbak Cantika. Baik. Di halaman 14 Mbak Cantika di paragraf di atas ya, yang di paragraf setelah Yacinta 2017 di situ Mbak berdasarkan referensi di sini ada P0 100% tepung terigu, P1 75% tepung terigu dan 25%, P2 itu 50 dan 50 dan P3 itu 2575. Ini kan referensinya ya Mbak. Nah, kalau kita kaitkan dengan formulasi yang Mbak Maria Cantika buat bagaimana ya Mbak? Apakah mengacu atau dimodifikasi dari referensi ini? Iya, mengacu dari penelitian ini Ibu untuk perbandingan dari tepung pisangnya khususnya. Oke, yang terbaik yang mana Mbak dari referensi ini? Ya, yang diambil nanti yang terbaik dari perbandingan 50% banding 50%. Apakah di formulasi yang Mbak pakai itu sama persis seperti ini atau Mbak modifikasi? Sama Ibu, jadi nanti ini dalam penelitian ini kan ada yang terbaik itu 50 banding 50%, nah itu sekitar 125 gram dari perbandingan tepung terigu dan tepung pisang kepok tersebut. Sama persis formulasinya? Iya, untuk yang tepung pisang kepok, karena penelitian ini juga mengacu dari penelitian pisang kepoknya ya, pisang kepoknya ya. Oke, karena di paragraf terakhir itu Mbak juga menyampaikan referensi penelitian si Mahirdini ya, Afifa 2016. Di situ kan juga dia memberikan formulasi substitusi 40% dan 60%
Nah, kalau Bu Sinta lihat di apa namanya? Ya. Di formulasi yang Mbak ambil juga referensinya menggunakan itu juga ya, Mbak ya? Iya, untuk yang tepung Untuk porang. porangnya. Iya. Oke, berarti referensi Yasinta tadi Mbak ambil untuk formulasi tepung pisangnya, begitu? Dan juga referensi Afifa 2016 ini Mbak ambil untuk tepung porangnya sendiri. Iya, namun ada modifikasi itu, ada modifikasi Ibu nanti di formulasi tepung porang. Oke, iya nanti di ininya ya, di campurannya ya Mbak ya. Iya. Baik. Oke, sehingga berlanjut ke kerangka konsep, tadi Mbak menyampaikan bahwa di kerangka konsep itu dengan berbagai formulasi, di sini ada 5 perlakuan ya Mbak ya, P0, Iya. P1, P2, P3, dan P4 ya. Di sini referensi yang digunakan sesuai dengan yang Mbak jabarkan di bab 2 ya, yaitu Yasinta 2017 dan Afifa 2016. Begitu ya Mbak ya? Iya. Dan juga sudah dimodifikasi tentunya, tetapi menentukan formulasi ini tidak asal-asalan tentunya ya, begitu ya. Jadi Mbak ada referensinya. Nah, dari formulasi ini apakah Mbak sudah mencoba-coba di rumah? Untuk percobaan belum sempat dicoba Ibu. Oke ya. Nah, kalau dari referensi tadi kan sudah kelihatan ya, yang paling bagus itu yang mana begitu ya. Nah, mungkin Mbak bisa kira-kira lah kayak gitu ya. Itu kalau diterapkan di formulasi Mbak, apakah bisa Mbak memperkirakan itu? Oh ya, Ibu. Dari saya membaca itu kemungkinan akan berpengaruh pada warnanya. Karena warna dari tepung porang itu kan, tepung pisang itu kan nanti tinggi akan karbohidrat kandungan gula ya Bu. Jadi kemungkinan bakal ada reaksi Maillard dan atau pencoklatan. Jadi mungkin warna dari cookiesnya nanti akan. Mbak Maria? Ya. Oke. Iya Ibu. Iya. Suaranya terputus. Oke. Berarti nanti akan dihasilkan cookies dengan warna coklat ya Mbak ya? Iya. Tidak perlu penambahan lagi ya, artinya tidak perlu penambahan pewarna ya, begitu ya, karena sudah ada dari pisangnya ya. Baik. Nah, Bu sudah lanjutkan di hipotesis penelitian yang Mbak Cantika ambil begitu ya. Di sini kan untuk hipotesis HA-nya ya, yang poin pertama 241 bahwa di sini ada pengaruh substitusi tepung porang dalam campuran tepung terigu dan tepung pisang kepok pada sifat fisik cookies. Nah, mungkin Mbak Maria bisa menjelaskan ke Bu Sinta dan teman-teman yang lain itu pengaruhnya itu seperti apa pada sifat fisik cookies? Ya, pengaruhnya nanti yang diharapkan itu cookiesnya kan semakin renyah dengan penambahan dari tepung pisang dan tepung porangnya itu Ibu. Dari teksturnya ya Mbak ya? Iya, dari teksturnya. Oke, baik. Yang berikutnya bagaimana pengaruhnya terhadap sifat kimiawinya Mbak? Tadi di situ variabel yang Mbak pakai ada 3 ya, protein, lemak, dan serat. Nah ini bagaimana pengaruhnya? Kalau untuk pengaruh dari seratnya itu diharapkan meningkat. Kemudian kalau dari proteinnya juga diharapkan meningkat, adanya peningkatan. Kemudian kalau lemaknya itu diharapkan sama sesuai dengan standar SNI, Bu, karena dari penambahan tepung porang itu bertujuan agar lemak kandungan lemak di tepung porang itu 0, jadi diharapkan tidak ada peningkatan lemak seperti itu. Oke, untuk standar SNI-nya sudah ada ya Mbak ya? Iya, sudah untuk yang cookies. Untuk yang cookies, bentar. Ini syarat mutu di halaman 13 ya Mbak ya? Syarat mutu cookies menurut SNI tahun 1992. Apakah ada yang terbaru Mbak? Saya baru menemukan ini Bu untuk yang cookies, coba nanti saya akan coba cari. Iya, mungkin bisa dicari yang terbaru ya, untuk referensinya karena ini cukup sudah lama sekali ya untuk referensinya. Baik,
Selanjutnya untuk 243, bagaimana pengaruhnya terhadap sifat organoleptik, Mbak? Tadi di sini variabelnya ada banyak ya, ada 5 variabelnya ya. Itu bagaimana, Mbak? Apakah ini apa ya, dari hasil organoleptiknya ini berubah dari apa? Cookies pada umumnya dari segi warna, tekstur, jadi berbeda pada kontrol nantinya atau bagaimana, Mbak? Iya, nanti diharapkan cookies ini tidak jauh berbeda dari cookies pada umumnya, Bu. Jadi diharapkan itu tidak ada pengaruh dari substitusi tepung porang, sehingga masih sama dengan cookies pada umumnya. Oke, berarti kalau dari segi warna bagaimana? Dari segi apa namanya teksturnya bagaimana? Ya, untuk dari warna itu diharapkan juga tidak terlalu jauh berbeda dari cookies pada umumnya, tetap berwarna kecoklatan. Kemudian untuk rasanya juga rasa lebih dominan. Kalau untuk rasa ini diharapkan itu berpengaruh karena kan ada penambahan tepung pisang. Jadi ada rasa dari pisangnya tuh untuk mempengaruhi rasa dari cookiesnya. Kemudian untuk aromanya serta tekstur itu diharapkan tetap sama seperti cookies pada umumnya. Oke, berarti dari segi rasa pun selain ada rasa apa yang dihasilkan dari pisang kepok, di sini juga Mbak menambahkan gitu ya, gula ya di sini ya. Iya. Oke, berapa banyak Mbak? Untuk gula gulanya 40 gram. 40 gram pada masing-masing formula? Iya, sama. Masing-masing ya, sama ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Kita lanjutkan ke metodologi penelitian. Di sini desain penelitian yang Mbak Maria Cantika ambil adalah eksperimental murni ya. Di sini dengan rancangan percobaan rancangan acak lengkap gitu ya. Dan juga di sini dengan 3 kali pengulangan. Begitu ya, Mbak ya? Iya. Oke. Perlakuannya di sini ada 5 perlakuan ya, Mbak? Iya. Ya, yaitu 100% terigu sebagai kontrol. Iya. Ya. Terus itu P1-nya itu apa, Mbak? P1 ini karena kan mengacu pada penelitian cookies tepung pisang, sehingga ya, nanti dibandingkan juga dari hasil penelitian tersebut dari 100% campuran tepung campur. Oke, berarti yang tadi kontrolnya itu murni tepung terigu 100% ya. P1-nya ini campuran saja begitu ya, tanpa porangnya begitu ya, Mbak ya? Iya. Berarti 100% campuran berupa tepung terigu dan tepung pisang saja. Begitu. Nah, untuk perlakuannya sendiri itu ada 2, maksudnya perlakuan P2-nya itu 20% tepung porang dan 80% tepung campuran, dan yang P3-nya 40% 60, P4-nya 60 40 begitu ya, Mbak ya? Iya. Oke. Sudah dikaji nih, Mbak ya, berdasarkan referensi yang disampaikan tadi ya. Iya. Berdasarkan Yasinta 2017 sama siapa tadi, Mbak? Mahardili. Ya, gitu ya. Oke. Nah, apakah berdasarkan referensi yang Mbak pakai, formulasi yang Mbak terapkan ini masuk dalam range mereka berdua ini, Mbak? Atau berdasarkan apa? Berdasarkan referensi yang dipakai itu masuk range? Iya, Ibu, masuk. Untuk yang tepung porang kan maksimal itu 60% itu dapat diterima, sehingga maksimal di sini ya. Iya, dipilih untuk itu 60% tepung porangnya. Pisangnya? Untuk tepung pisangnya kan tadi 50% banding 50%. Nah, itu nantinya tuh dalam penelitian ini tepung campuran itu dari 50% tepung pisang dan 50% tepung terigu seperti itu. Itu 50% banding 50% itu adalah totalnya itu 125 gram dari penelitiannya Yasinta itu, sehingga di sini disesuaikan untuk 100% tepung campuran itu berarti murni 125 gram tepung campuran. Kemudian 80% itu berarti 80% dari 125 gram tepung campuran tadi, Bu. Oke.
Baik. Nah, Mbak, dari formulasi ini begitu ya, Mbak. Tadi kan P0-nya adalah 100% tepung terigu saja begitu ya. Iya. Nah, sedangkan P1-nya adalah campuran begitu ya. Campuran apa namanya tadi, tepung terigu dan pisang ya. Iya. Dan ada 3 perlakuan dengan penambahan porang pada masing-masing persentase dan campuran. Nah, misalnya hasilnya nanti begitu ya, yang paling disukai pada mutu organoleptiknya itu adalah yang P1. Padahal P1 adalah di sini tanpa penambahan porang, dan kita ketahui di sini tepung porang ini menjadi salah satu variabel utama dari Mbak Maria Cantika. Itu bagaimana, Mbak? Belum gitu, Ibu. Gimana? Ya, tadi kan kalau P0-nya itu kan sama sekali tidak menggunakan tepung porang ya, tapi tepung terigu begitu ya. Oke, nggak masalah. Tapi kalau yang P1 ini justru hampir sama ya dengan P0 ya, tapi di sini ada campuran pisang kepok dan porang ya, terigu dan pisang. Nah, justru misalnya nanti ke depan itu yang disukai tadi ya, yang disukai adalah yang P1 mungkin begitu. Padahal kita memberikan formulasi 20, 40, 60 pada masing-masing tepung porang dan campurannya itu seperti apa begitu ya. Tidak masalah Mbak, menurut Bu Sinta penelitian itu tidak ada yang salah ataupun tidak ada yang tidak ada yang gagal ataupun seperti apa ya, mungkin banyak faktor ya Mbak ya, banyak faktor gitu, tapi harapan kita kan nanti sesuai gitu ya, sesuai dengan yang didesain oleh Mbak Maria Cantika ya gitu ya Mbak Maria ya. Iya. Oke. Baik. Bu Sinta lanjutkan untuk variabelnya. Di halaman 23, untuk tepung porangnya ini Mbak Maria Cantika membuat sendiri atau membeli yang sudah dalam bentuk tepung? Untuk tepung porangnya karena tadi mengingatkan ada kandungan kalsium oksalatnya, sehingga lebih aman jika menurut saya untuk membeli yang sudah berbentuk tepung, karena kan pemrosesan penempungan itu rumit dan ada proses pemurnian glukoman. Oke, berarti tepungnya ini dibeli ya Mbak ya? Mungkin Mbak Maria Cantika bisa menyampaikan gimana Mbak Maria mau. Halo, Mbak Maria? Halo, Mbak. Sudah ini Mbak terdengar suara Bu Sinta? Iya. Oke, Mbak, kita lanjutkan. Mungkin Mbak Maria Cantika bisa menyampaikan kepada kita itu di mana tempat Mbak Maria mendapatkan tepung porang sendiri? Ya. Apakah sudah dikaji? Untuk mendapatkan tepung porang ini, ini bisa didapatkan di produksi Kusuka Ubiku, itu ada di Bangundapan Bantul, Bu. Itu dibuat di sana untuk tepung porang. Kemudian tepung pisang kepoknya juga. Oke, berarti kedua-duanya baik porang maupun pisang kepok tepungnya sudah ready ya. Maaf, berarti Bu Sinta, suaranya putus-putus. Halo, Mbak Maria Cantika. Sudah? Bagaimana Mbak sekarang? Masih putus-putus? Masih putus-putus Mbak? Apa sudah jelas? Halo, iya Ibu, sudah terdengar, sudah. Iya, halo Mbak Maria Cantik. Oke, sudah. Sudah terdengar Mbak Cantika? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Artinya Mbak Cantika sudah mengkaji ya, di mana tempat untuk membeli begitu ya.
kedua tepung yang akan Mbak Cantika pergunakan dalam riset ini, begitu ya Mbak ya? Dan juga diharap Bu Sinta harapkan juga dibelinya ini gitu ya di tempat yang sama begitu ya Mbak, agar dapat mengurangi bias-bias nanti pada hasilnya, begitu ya Mbak ya? Halo Mbak Maria Cantika. Mbak Cantika, apakah terdengar suara Bu Sinta? Iya Ibu, tadi sedikit putus-putus. Oke, Bu Sinta ulangin kembali. Apakah sekarang sudah jelas? Iya, sudah Bu. Oke, baik. Tadi Mbak Maria Cantika menyampaikan bahwa untuk tepung porang dan juga tepung pisang, Mbak Cantika beli begitu ya di daerah Banguntapan begitu ya. Jadi harapannya ketersediaan barang tersebut atau ketersediaan tepung ini ada begitu ya. Langsung datang ke TKP-nya atau baru perkiraan saja, Mbak? Ini nanti rencananya membeli secara online Ibu, karena juga dijual di Tokopedia dan lebih memudahkan untuk proses pengirimannya, jadi tidak perlu ke sana. Tapi besok juga rencananya juga mau melihat ke sana untuk survei secara langsung seperti itu. Oke, tadi disampaikan untuk pembelian secara online ya. Artinya pembelian secara online ini di tempat yang sama tadi di Banguntapan atau di tempat yang lain, Mbak, maksudnya? Iya, di tempat yang sama itu, Ibu. Oh, begitu. Ya. Ya, jadi kalau bisa di satu tempat yang sama begitu ya, walaupun nanti proses pembeliannya itu bisa diatur sendiri, tapi harapan ke depannya adalah di tempat tidak di berbeda tempatnya ya, jadi mengurangi bias-bias nanti pada hasilnya. Baik, itu untuk tepung porang dan tepung pisang. Nah, walaupun di sini Mbak Cantika itu membeli begitu ya, sudah dalam bentuk tepung jadi begitu ya. Nah, mungkin Bu Sinta berikan saran untuk di bab 3-nya Mbak Cantika, siapa tahu nanti kan risetnya ini akan dibaca oleh calon peneliti lain ya. Jadi tahu bahwa bagaimana sih proses pembuatan tepung porang, walaupun tadi Mbak Cantika sampaikan Bu ini agak sedikit rumit karena dia mengandung banyak kalsium oksalat dan butuh treatment tertentu begitu ya. Jadi mungkin informasi ini berguna ya, bermanfaat bagi teman-teman lain yang mungkin akan memodifikasi atau mengikuti atau mencoba untuk sama ya seperti dengan Mbak Cantika, mungkin dibedakan variabelnya seperti itu. Jadi mungkin Mbak Maria Cantika bisa menambahkan informasi bagaimana proses pembuatan tepung porang dan tepung pisang kepoknya. Begitu ya Mbak ya, karena di bab 3-nya Bu Sinta belum baca ya untuk proses pembuatan tepungnya sendiri begitu ya, walaupun realnya itu dibeli gitu ya Mbak ya. Mbak Cantika, apakah bisa terdengar suara Bu Sinta? Iya. Oke, gitu. Baik, kita lanjut. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, di bab 3 ini Bu Sinta juga masih menemukan typo-typo, mungkin nanti bisa dicermati kembali ya di halaman 23 di poin D. Ya. Nah, masuk ke definisi operasional. Untuk definisi operasional di sini di dalam tabel 3.3 itu Mbak Maria Cantika menuliskan pada poin pertama yaitu variabel gitu ya. Di sini variabelnya adalah formulasi substitusi begitu ya. Tapi kalau masukan dari Bu Sinta mungkin nanti bisa didiskusikan juga dengan pembimbing bahwa lebih tertujunya kalau variabel itu kan variabel yang digunakan. Jadi misalnya tepung porang begitu ya, seperti apa definisi operasionalnya. Tepung pisang seperti apa begitu ya, dan tepung terigu. Jadi langsung ke variabel yang digunakan dalam riset ini begitu. Jadi bukan dalam bentuk formulasinya. Mungkin formulasinya nanti dituliskan di hasil pengukurannya seperti apa, atau dilampirkan atau dituliskan tambahan di hasil pengukurannya. Seperti itu ya, Mbak. Baik, Oke, itu untuk di variabel di poin pertamanya ya, untuk formulasinya.
Dan juga untuk di sifat fisiknya di sini tekstur ya Mbak. Terus itu untuk kimianya juga sudah sesuai. Jadi variabelnya adalah protein, lemak, dan serat. Nah di sini untuk yang sifat organoleptik sama seperti pada variabel pertama tadi ya. Tadi misalnya tepung porang, tepung pisang, tepung terigu dijabarkan masing-masing. Sebagai informasi juga untuk mutu organoleptiknya Mbak juga bisa menjabarkan secara rinci. Jadi apa saja begitu. Walaupun di sini Mbak secara satu kesatuan ya di halaman 25 ya sambungannya. Tapi alangkah lebih baiknya ini bisa dijabarkan masing-masing dan bisa disampaikan definisi operasional untuk masing-masing item pada mutu organoleptiknya. Begitu ya Mbak? Baik. Baik. Nah, kita masuk ke halaman 25. Di sini ke halaman 25 di prosedur pelaksanaan penelitian pada tempat. Di sini Mbak akan menggunakan laboratorium teknologi pangan ya Mbak untuk membuat cookiesnya ya Mbak ya. Iya. Oke, cookiesnya. Selanjutnya untuk sifat fisik dan sifat kimianya ini di laboratorium Chemik Pratama Yogyakarta. Apakah sudah disurvei Mbak sampai ke lab tersebut? Belum Ibu, tapi nanti akan survei juga untuk sertifikasi yang kemarin sempat disampaikan oleh Bu Purna itu. Ya, betul sekali. Ya. Jadi kita kan juga belum tahu bahwa laboratorium ini apakah sudah tersertifikasi atau seperti apa, karena sebagian besar dari teman-teman juga untuk uji kimiawinya ini banyak di lab tersebut ya. Jadi alangkah lebih baiknya nanti Mbak Cantika dan teman-teman itu mensurvei dulu ya, sehingga nanti hasil yang diharapkan itu sesuai atau dari kasat mata ya, hasilnya itu tidak ragu gitu ya. Jadi nanti bisa ditindaklanjuti untuk di laboratorium Chemik Pratama Yogyakarta tersebut. Oke. Untuk poin 3.4.2 alat dan bahan, untuk alat di sini sudah cukup detail dijabarkan, cukup rinci dari nama dan jumlahnya yang akan dipakai. Nah, tetapi di sini Bu Sinta belum melihat bahwa untuk bahannya gitu ya. Mungkin di sini Mbak gabungkan jadi satu dengan formulanya begitu ya. Nah, mungkin saran dari Bu Sinta karena di atas judulnya adalah alat dan bahan, mungkin nanti Mbak Cantika bisa menjabarkan dulu alatnya apa, seperti yang tabel sudah di tabel 3.4 begitu ya. Dan nanti ada satu lagi tabel atau misalnya langsung disampaikan apa saja bahan-bahan yang digunakan dan mungkin bisa ditambahkan informasi dari mereknya apa dan juga dibelinya di mana. Jadi menambah informasi bagi yang membaca. Begitu ya Mbak ya? Ya. Baik, Bu Sinta. Itu untuk halaman 26 tadi. Nah, Bu Sinta lanjutkan untuk tahap-tahap penelitian. Di sini sudah cukup detail. Mbak Cantika menjabarkan tahapan penelitiannya mulai dari tahap pembuatan produk begitu ya, dan juga tahap persiapan. Nah, di sini Bu Sinta ingin tanyakan adalah oke, tadi sudah ini ya, Bu Sinta sampaikan bahwa untuk persiapan pembuatan tepung porang, pembuatan tepung pisang itu tolong mungkin Mbak Maria lebih jabarkan lagi bagaimana sih proses pembuatan tepung porang dan tepung pisang tersebut begitu ya. Jadi menambah informasi bagi peneliti-peneliti yang lain mungkin ingin membuat sendiri tepung porang tersebut begitu ya Mbak ya. Ya. Nah, untuk di sini kan Mbak di poin 3.4.3.2 di E-nya Mbak, penimbangan bahan. Di sini kan Mbak sesuai disampaikan bahwa bahan-bahan yang dipergunakan harus ditimbang sesuai dengan resep atau formulasi. Nah, di sini untuk resepnya apakah sudah ada referensinya Mbak? Iya Bu, resepnya dari yang sudah saya tulis di komposisi bahannya itu. Komposisi bahan. Iya, itu sudah saya sesuaikan dan juga saya mengacu dari referensi pembuatan tepung pisang kepoknya. Oke, di tabel 3.5 maksudnya ya? Iya. Mungkin bisa ditambahkan Mbak, ini referensinya berdasarkan siapa, jadi akan lebih
jelas begitu ya. Jadi di tabel 3.5-nya di sini kan Mbak memang menuliskan bahwa kalau untuk P0 itu seperti apa, P1 seperti apa, P2 sampai P4 seperti apa, mungkin ditambahkan referensi dan juga Mbak menyampaikan bahwa sesuai dengan resep yang seperti apa dan juga referensinya apa, sehingga akan lebih jelas nanti untuk membacanya gitu ya, sebagai informasi tambahan di situ resep mana yang dipakai oleh Mbak Cantika dalam proses pembuatan produk ini begitu. Nah untuk termasuk juga untuk pelaksanaannya ya Mbak ya, itu sudah ada referensinya juga ya Mbak, sama ya? Iya, referensinya ini dari pembuatan cookies tepung pisang kepoknya Ibu. Itu berdasarkan siapa Mbak tadi Mbak? Ya, yang Sinta 2017 tadi? Iya. Oke, dan juga siapa tadi satunya lagi? Mahardini. Oke, iya memang dari draft proposal ini paling banyak memang berdasarkan referensi itu ya Mbak ya? Iya. Ya mungkin nanti Mbak Maria Cantika untuk lebih memperkaya begitu ya, memperkaya dari riset-riset yang sudah pernah dilakukan dan juga untuk bisa membandingkan begitu ya, mungkin bisa mencari referensi-referensi tambahan yang terkait substitusi tepung porang dan juga dalam campuran tepung terigu dan pisang ini, begitu ya Mbak ya? Baik. Nah di sini di halaman 27 pada tahapan pelaksanaan, yaitu di poin pembuatan adonan, memang di sini secara rinci 1 sampai 4 dan juga di poin sampai ke proses pemanggangan. Di sini kan memang belum ada referensi ya. Jadi nanti kalau memang sesuai dengan referensi Sia Cinta 2017 mungkin di setiap tahapan begitu ya. Jadi tahapan pelaksanaan mungkin pembuatan adonannya itu berdasarkan referensi siapa begitu ya. Karena kan di sini memang Mbak sudah menyampaikan cukup jelas ya, misalnya proses pemanggangan. Oh, cookies ini dipanggang pada suhu 120 derajat selama 20 menit. Nah, ini berdasarkan uji pendahuluannya yang dilakukan Mbak Cantika atau berdasarkan referensi begitu. Jadi agar memperjelas baiknya nanti Mbak Cantika mungkin bisa menambahkan referensi yang dipergunakan sama seperti tadi resepnya. Seperti itu ya, Mbak ya? Ya, baik, Bu. Baik. Di sini untuk uji kimiawinya itu kan tadi Mbak Cantika akan mengujikan gitu ya, akan mengujikan ke laboratorium Chemik ya untuk sementara ya. Nah, proses pengujiannya ini Mbak Cantika membawa sampel ya, membawa sampel ini ke laboratorium tersebut dan ditinggal terus itu diujikan, menerima hasil baru dianalisis seperti itu, atau Mbak Cantika juga ikut juga melihat atau proses step by step yang dilakukan mungkin oleh atau bisa ikut langsung melihat ya seperti itu, atau bagaimana Mbak? Yang akan dilakukan? Ya, dari pengalaman dulu di Cemix teman-teman itu biasanya kan ditinggal karena ada antrian, jadi tidak bisa mengikuti secara langsung. Jadi nanti kita meninggalkan sampel, kemudian tinggal mengambil hasil analisisnya, seperti itu. Baik, artinya di sini memang kita mengujikan sampel kita begitu ya. Nah, walaupun di sini Mbak Cantika dan teman-teman yang lain juga sebagian besar itu mengujikan ke laboratorium di luar laboratorium kita, harapannya Bu Sinta tentunya nanti Mbak Cantika tetap paham ya, tetap paham mungkin prinsip-prinsip dasarnya begitu. Jadi bagaimana sih prinsip dasar dari pengukuran misalnya protein begitu ya, bagaimana sih metode pengujian pada lemak misalnya dengan menggunakan coklat seperti apa. Jadi walaupun kita mengujikan begitu, di sini sudah cukup rinci Mbak Cantika menuliskan step by step yang akan dilakukan pada saat misalnya kita akan menguji lemak, walaupun nanti pada realnya itu Mbak Cantika kan tidak langsung begitu ya, tapi kalau ditanya bagaimana stepnya, bagaimana cara menganalisisnya, bagaimana cara menghitung hasilnya, dan bagaimana cara menjelaskan hasilnya itu seperti apa, Mbak Maria Cantika nanti harapannya mampu menjabarkan, mampu menjelaskan dengan rinci, begitu ya Mbak ya? Baik, Mbak. Oke, untuk metode pengujian serat pangannya menggunakan metode apa Mbak?
Kalau serat pangan ini, menguji serat pangan total ini, kemarin sempat cari literatur itu agak sulit ya Bu untuk uji seratnya, sehingga ini menemukan dengan AOAC serat 1995 Ibu. Oke. Ya. AOAC itu apa sih Mbak? AOAC. Oke. Mungkin nanti bisa ini ya ditambahkan gitu ya. Ya, Ibu. Baik, karena di sini mungkin simpel begitu ya, tapi kalau kita menuliskan apa yang ada di draft tentunya kita mengetahui begitu ya apa singkatan-singkatan yang kita tuliskan dan kita sampaikan di draft ini. Mungkin ditambahkan apa itu metode AOAC yang dipergunakan pada saat pengujian serat pangan total, begitu ya Mbak ya? Ya, Ibu. Selanjutnya ke poin 348, di situ terkait metode pengujian organoleptik di sini. Nah, sebenarnya untuk di draft ini sudah cukup lengkap ya, ada juga lampiran-lampirannya. Yang pertama ada lampiran penjelasan inform concern, ada juga formulir persetujuan, dan juga ada lembar uji organoleptiknya. Nah, tapi di sini Bu Sinta belum menemukan mungkin secara detail gitu ya. Ini panelisnya siapa begitu? Ataukah ada kriterianya begitu ya, misalnya oh hanya laki-laki, perempuan, usianya berapa begitu ya. Nah ini Bu Sinta belum membaca penjelasan rincinya begitu ya untuk kriterianya tersebut. Nanti bisa Mbak Cantika tambahkan ya di pada poin 348 tersebut agar informasinya lebih jelas nanti. Begitu. Nah, di poin B-nya Mbak di situ, di poin B-nya ada proses pelaksanaan pengujian begitu ya. Nah, di poin 1, sampel yang akan diuji disiapkan terdiri dari 4 sampel yang berasal dari 4 formula. 4 formula atau 5 formula ya? 5 Ibu, ini typo. Ya, nanti silakan disesuaikan. Jadi harus konsisten juga ya Mbak, dan jelas Mbak mempunyai 5 formulasi, yaitu tadi P0 ya, P1, P2, P3, P4 dan dengan masing-masing formulanya. Begitu ya Mbak. Jadi jangan salah nanti pada proses pelaksanaan pengujiannya nanti ada kekeliruan. Gitu ya, nanti silahkan direvisi di situ. Ya, baik Bu. Baik, untuk ethical clearance nanti rencananya mau kemana Mbak? Mau diajukan kemana? Di Universitas Trespapi Yogyakarta, Bu. Oke, apakah sebelumnya sudah dapat informasi? Iya, kalau kemarin juga diinformasikan dari Bu Amri, pembimbing 1 juga di Unrio. Oke, baik ya, artinya sudah mendapatkan informasi dan mungkin juga template-templatenya ya, jadi biar bisa segera berproses di sana. Nah, untuk ethical clearance ini mungkin nanti bisa ditambahkan Mbak untuk mungkin tidak langsung ethical clearance, tapi ada surat izinnya begitu ya. Tadi seperti lampirannya kan sudah cukup jelas sebenarnya gitu. Jadi mungkin lebih diperinci ya. Jadi tidak langsung kita mengajukan ethical clearance gitu ya, tetapi mungkin step by step-nya sebelum sampai ke ethical clearance itu disampaikan lebih detail lagi di halaman 32, yaitu di poin 3.5-nya. Begitu ya Mbak ya? Iya. Baik. Nah, di halaman 33-nya Mbak, di halaman 33 pada poin 3.6 yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data begitu ya. Di sini memang Mbak Cantika cukup lengkap ya menjelaskan dari mulai teori gitu ya. Mulai dari teori sampai ke paragraf ke 1, 2, 3. Ketiga ini baru realnya begitu. Mungkin saran Bu Sinta itu untuk teori-teorinya bisa dikurangin begitu ya. Jadi jadi di sini itu karena sudah masuk bab 3, jadi kalau misalnya kita masuk ke poin bagaimana sih teknik dan instrumen pengumpulan data yang dilakukan oleh Mbak Cantika, itu bisa langsung to the point gitu ya. Oh, berarti tekniknya itu misalnya pada penelitian ini diperlukan sumber data primer kayak gitu ya. Datanya seperti apa? Jadi biar langsung tidak
teori-teori lagi itu kan di bab 2-nya misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau di sini udah langsung realnya seperti apa. Jadi mungkin nanti bisa dikaji lagi yang mana kira-kira bisa dikurangi atau yang mana yang harus ditambahkan atau malah dirangkum kembali begitu ya. Jadi lebih to the point untuk di teknik dan instrumen pengumpulan datanya. Nah, mungkin Mbak Cantika bisa melihat di halaman 33 di paragraf paling terakhir begitu ya. Di sini tertulis bahwa alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panelis begitu ya. Nah, sepertinya kalau panelis itu bukan alat ya. Alat itu kan misalnya penggorengan, pisang, gitu alat begitu ya. Mungkin nanti bisa dicari kalimat yang sepadan begitu ya. Jadi untuk panelis ini bagaimana begitu ya. Atau mungkin pada penelitian ini melibatkan panelis begitu ya. Nah, jadi biar bahasanya lebih enak saat kita membaca gitu ya. Itu untuk halaman 33-nya, dan tadi di halaman selanjutnya di halaman 34 memang di sini Mbak Maria Cantika menyampaikan bahwa di sini panelis yang digunakan gitu ya. Mungkin tidak digunakan tapi dilibatkan mungkin seperti itu ya. Jadi bukan digunakan begitu ya, berasal dari kalangan mahasiswa gizi stikes nanti rapi. Panelis yang digunakan lagi di ini ya. Untuk uji organoleptik sebanyak 30 orang. Tapi seperti tadi Bu Sina sampaikan, informasi terkait kriterianya seperti apa begitu ya. Dan informasi lebih detailnya itu belum disampaikan di sini. Jadi mungkin saran dari Bu Sinta, Mbak Cantika bisa menambahkan informasi lebih lengkap di poin halaman 33. Gitu ya, Mbak? Nah, masuk ke analisis data, Mbak. Di sini Bu Sina hanya mengkonfirmasi saja. Di sini kan Mbak Maria Cantika menuliskan bahwa untuk uji ya semua data yang terkumpul dari pengujian fisik dan kimia diuji normalitas begitu ya. Nah, di sini berarti untuk fisik dan kimia ini akan diujikan ANAFA, Mbak. Iya, Ibu. ANAFA. Iya. Dan dilanjutkan dengan post hoc. Iya, Ibu. Itu untuk uji fisik dan kimianya. Tetapi di organoleptiknya di sini Mbak malah langsung ke Krusal-Wallisnya ya. Iya. Jadi di sini lebih tidak menggunakan ANAFA-nya, maksudnya begitu? Pakai ANOVA, Ibu, karena kan kalau yang uji fisik dan kimiawi itu dari datanya kan rasio, jadi dia harus diuji normalitas dulu. Tetap semuanya pakai ANOVA, Ibu. Cuman kalau di organoleptik tidak pakai uji normalitas karena datanya ordinal. Oke, artinya di sini untuk yang sifat pengujian fisik dan kimia itu tetap akan diuji secara ANAFA ya, Mbak ya? Iya. Uji normalitasnya dulu ya, sehingga akan diketahui. Jadi artinya nanti pada saat pembahasan ini kan akan mendeskripsikan begitu ya. Mungkin kimia lebih tinggi atau lebih rendah seperti itu gitu ya, Mbak ya? Iya. Itu untuk di kimia dan fisiknya. Nah, untuk organoleptik mungkin di sini kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Cantika bahwa juga menggunakan ANAFA, mungkin akan ditambahkan ya Mbak ya di situ informasinya, karena di sini hanya uji normalitas sehingga langsung diuji ke Krusal-Wallisnya ini begitu. Maaf Ibu, maksud saya tadi SPSS bukan ANOVA. Nah, begitu ya. Jadi karena kan di sini kan informasinya belum jelas untuk yang di sensorisnya. Karena kan nanti kalau misal di sensoris ini kita kan uji normalitas dengan ANAFA, harapannya nanti P value-nya itu kurang dari 0,05% begitu ya, 0,05 ya. Baru nanti kok misalnya tidak diujikan dengan Krusal-Wallis, begitukah? Iya Ibu. Oke, berarti nanti mohon yang untuk di sensoris atau mungkin nanti dapat berdiskusi kembali ya dengan pembimbing seperti apa yang diharapkan pada saat analisis data di sini, terutama untuk mutu organoleptik, fisik dan kimianya, begitu ya Mbak. Baik, terakhir untuk daftar pusaka di sini sudah mengikuti apa style yang sesuai dengan pedoman TA, tetapi Bu Sinta masih menemukan beberapa di halaman sebelumnya di daftar pustaka ini Bu Sinta tidak menemukan halaman ya.
page number-nya itu belum ada, nanti silakan ditambahkan. Dan juga di halaman keduanya mungkin di situ terlihat bahwa masih ada untuk judulnya itu masih huruf besar semua begitu ya. Nanti coba Mbak Cantika ini lagi ya, checking kembali di daftar pustakanya. Jadi ada huruf besar, huruf kecilnya itu masih tampak jelas di sini. Untuk yang lain-lain, untuk lampiran di sini sudah cukup lengkap begitu ya. Jadi Mbak Cantika sudah melampirkan penjelasan inform concern-nya dulu, begitu menyampaikan seperti apa begitu ya. Dan juga di sini formulir persetujuan dan organoleptiknya. Nah, mungkin tambahan dari Bu Sinta di sini karena tadi porang itu butuh treatment khusus ya karena tinggi asam kalsium oksalatnya, mungkin di sini disampaikan informasi terkait tadi ya, mungkin ada salah satu panelis yang alergi seperti apa, mungkin disampaikan di sini kandungannya begitu, sehingga panelis dapat mengantisipasi begitu ya. Dan juga seperti tadi punyanya si Mbak Regina, mungkin di sini ditambahkan tenaga kesehatannya ya begitu, dan juga obat-obatannya mungkin untuk mengantisipasi saja begitu seperti apa, mungkin meminta bantuan dari teman yang di prodi nurse atau keperawatan untuk membantu dalam proses uji organoleptiknya. Begitu ya Mbak. Satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Dari sekian tahapan prosedur pembuatan cookies ini, ya, mana sih yang kira-kira? Halo, oh terputus. Kok sekarang bagaimana Mbak? Sekarang sudah clear? Halo, Mbak Cantika? Mbak Cantika? Maaf Bu Sinta, suaranya terputus. Suaranya terputus. Sekarang sudah. Ya. Sekarang sudah bisa? Oke. Satu pertanyaan penutup. Dari sekian prosedur kerja yang sudah Mbak Cantika tuliskan di bab 3, itu mana yang kira-kira butuh effort atau butuh penanganan khusus dalam proses pembuatan cookies ini? Terputus lagi. Oke. Sekarang bagaimana Mbak? Sudah bisa terdengar? Masih ya? Masih belum jelas? Sudah Ibu. Oke. Baik Bu Sinta, ulangin kembali satu pertanyaan terakhir dari prosedur kerja yang sudah Mbak Cantika tuliskan di bab 3 begitu ya. Mana yang kira-kira membutuhkan effort lebih gitu ya? Ya mungkin semuanya ya, tetapi yang paling itu yang mana Mbak? Yang butuh effort lebih Ibu. Halo? Oh ya. Iya, betul. Menurut saya nanti di bagian pembuatannya ya, karena kan butuh harus dikondisikan tadi sama agar setiap sampel itu bisa jadi seperti itu, jadi bisa berhasil gitu. Lebih ke pembuatannya. Baik, berarti di proses formulasinya ya, di proses 0 sampai P4. Gitu ya Mbak ya? Oke, semoga berjalan lancar ya nanti risetnya. Oke, terima kasih atas konfirmasinya Mbak Cantika. Sama-sama Bu Sinta. Panjang ya. Baik, nanti untuk draftnya sudah Bu Sinta kasih note-note, nanti silahkan untuk Mbak Maria Cantika mengambil di Bu Sinta ya untuk direvisi. Baik, dari Bu Sinta sekian, mungkin Bu Sinta serahkan ke pembimbing. Monggo Bu Amri atau Dr. Rian dahulu, silahkan. Bu Amri, Dr. Rian, apakah terdengar suara saya? Mungkin bisa Dr. Rian dulu. Oke, baik. Dr. Rian, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Sinta, Bu Amri. Yang pertama saya mengucapkan profisiat dulu buat Mbak Devi yang sudah menyelesaikan ya untuk proposal penelitian ini dengan segala macam perjuangannya. Profisiat sekali lagi. Kemudian untuk terkait dengan beberapa hal sudah disampaikan oleh Bu Sinta terkait tadi dengan tata naskah,
terkait dengan penulisan, dokter setuju, nanti ada beberapa yang harus diperbaiki lagi, ada beberapa yang dilengkapi, nanti terkait dengan untuk panelis, tadi dokter juga sangat setuju, nanti di kriterianya dijelaskan, kemudian quality assurance-nya disebutkan, jadi jaminan kalau ada sesuatu nanti disebutkan karena dari awal sudah diprediksikan punya potensi terhadap alergi. Dokter hanya memberikan satu usulan tambahan untuk alur penelitian mungkin boleh dilengkapkan dan jadwal untuk rencana penelitian ya, karena tadi hanya masih disebutkan sangat singkat akan dilaksanakan di bulan Mei begitu. Tapi mungkin perlu dibuat rencana jadwal untuk penelitiannya supaya nanti tidak melebihi dari batasan-batasan ya yang sudah ditetapkan bersama. Itu juga untuk kontrol supaya nanti semua bisa selesai tepat pada kalau itu disetujui oleh sang peneliti. Begitu saja. Terima kasih dari saya. Terima kasih Dr. Rian atas masukannya. Saya serahkan ke Bu Amri. Baik, terima kasih Bu Sinta. Sepertinya tadi masukan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Sinta dan juga tadi tambahan dari Dr. Rian itu sudah semakin lengkap begitu sehingga nanti untuk Maria Cantika bisa memperbaiki dan juga melengkapi untuk proposalnya sehingga saya rasa itu menjadi semakin baik, semakin detail begitu sebagai sebuah proposal sehingga nanti memudahkan di dalam proses menjalankan penelitian begitu. Ya. Menurut saya karena tadi sudah cukup lengkap begitu ya disampaikan, saya sedikit saja catatan untuk ini Dik Maria Cantika ini. Tadi kan disampaikan bahwa produk ini keunggulannya nanti diharapkan itu memiliki tinggi serat begitu kan ya, tinggi kadar seratnya. Nah, kadar seratnya itu berasal tadi disebutkan dari tepung pisang kepok dan dari tepung porang begitu ya. Kalau tepung porang itu seratnya itu jenis serat apa yang ada di situ? Serat larut air, Bu. Oh, serat larut air itu. Sedangkan kalau pisang kepoknya itu seratnya apa yang terdapat di situ ya? Serat kasar itu. Pati resisten. Pati resisten itu jadinya bersifat bagaimana? Tidak larut. Tidak larut air. Halo? Tidak larut. Ya. Jadi tadi kan kalau tepung porang itu sifat seratnya itu larut air gitu kan. Sedangkan yang serat yang berasal dari tepung kapok itu sifatnya tidak larut air begitu ya. Jadi ini ada dua jenis serat yang nanti ada di dalam cookies itu begitu kan. Iya. Nah dengan demikian nanti untuk uji seratnya itu memakai uji serat yang mana Ya, supaya bisa betul-betul menggambarkan total seratnya itu. Iya, Ibu. Rencananya menggunakan serat pangan, Ibu. Jadi nanti bisa didapatkan hasil dari kedua seratnya, serat larut maupun tidak larut. Seperti itu. Oke, jadi nanti ketika mengujikan serat itu betul-betul dicek supaya nanti kadar serat yang diperoleh itu merupakan kadar serat dari total serat baik itu larut maupun tidak larut yang terdapat pada cookies itu, ya, gitu. Karena kadang keliru dengan mengujikan serat kasar begitu. Nah, kalau serat kasar nanti belum mengcover seluruh serat yang ada di cookies itu. Jadi itu mungkin nanti perlu untuk betul-betul cek untuk analisis uji seratnya gitu. Nah, terkait dengan analisis tadi kan Bu Sinta menyampaikan ini referensinya pakai AOAC gitu kan. Terus apa itu AOAC begitu. Nah, baik kalau itu ditulis di daftar pustaka. Nah, ini saya lihat di daftar pustakanya itu ada nggak AOAC tertulis di situ? Oh iya.
Belum ada kan? Nah, jadi perlu dimasukkan dalam referensi, bahkan pokok kan ini, karena itu merupakan metode untuk analisis, itu merupakan referensi utama untuk melakukan berbagai pengujian dalam penelitian ini. Nah, itu harus masuk ke referensi untuk AOAC itu. Nah, nanti singkatannya apa ya dicari sendiri gitu ya. Apa itu singkatan, apa itu AOAC itu ya. Silahkan masukkan nanti ke referensi. Nah, kemudian satu hal lagi, tadi dalam tinjauan pustaka itu kan juga disebutkan bahwa salah satu keunggulan tepung pisang kalau nggak salah tadi ya, itu disebutkan rendah indeks glikemik gitu ya. Iya. Berapa indeks glikemiknya kalau menurut referensi yang Maria Cantika peroleh ini tadi? Untuk indeks glikemiknya 43 gram. Nah, kira-kira betul nggak ya indeks glikemik dengan satuan kok gram gitu tuh kira-kira betul nggak? Kira-kira tahu nggak sih indeks glikemik apa maksudnya? Indeks glikemik itu apa yang berhubungan dengan gula darah seperti itu, Ibu, setahu saya. Iya, berhubungan dengan gula darah. Indeks itu kan angka, begitu kan? Iya. Nah, kira-kira tepat nggak di situ ada satuan gram? Gram itu satuan untuk apa sih? Untuk berat. Untuk beratnya, Bu. Berat ya. Gram itu satuan untuk berat. Nah, kira-kira itu tepat nggak itu untuk satuan indeks glikemik atau nilai indeks glikemik gitu? Sepertinya kurang tepat ya, Ibu ya. Ya, baik. Nanti itu dicoba lagi, dicek lagi, ya, dicek lagi supaya tidak keliru, ya. Itu. Mungkin itu saja catatan dari saya. Nanti untuk hal-hal yang seperti salah ketik dan sebagainya sudah langsung saya tuliskan di sini. Saya beri tanda begitu, nanti bisa dilihat sendiri. Begitu, Bu Sinta, terima kasih atas kesempatannya. Dan juga Dr. Yan, terima kasih untuk bersama-sama berdiskusi pada kesempatan siang hari ini. Maria Cantika juga Provisiat sudah sampai ke tahap ini. Itu. Terima kasih, Bu Amri. Baik, terima kasih Mbak Ibu Maria Amrijati, Dr. Yantono, dan Mbak Maria Cantika. Mungkin untuk kesempatan terakhir, Bu Sinta persilahkan kepada teman-teman di sini yang mungkin ada masukan atau tanggapan atau mungkin informasi yang akan disampaikan untuk Mbak Maria Cantika. Apakah ada? Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Apakah ada atau seperti tadi ya tidak ada ya? Takut ya, jadi besok harapannya tidak. Udah deh, nggak usah ada pertanyaan begitu ya. Apakah ada teman-teman? Oke, kalau tidak ada, sekali lagi Bu Sinta ucapkan terima kasih dan provisiat kepada Mbak Maria Cantika. Mbak Maria Cantika ada waktu kurang lebih 1 minggu untuk merevisi masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh Bu Amri, Dr. Yantono, dan juga dari Bu Sinta agar lebih semakin sempurna ya di draft proposalnya, dan semoga nanti lancar dari proses untuk pengurusan pengizinan dan juga pelaksanaan penelitiannya. Baik, sekali lagi Bu Sinta sampaikan provisiat. Terima kasih Bu Amri, terima kasih Dr. Yantono yang sudah berkenan hadir dan proses kita berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore, berkah dalam. Selamat sore, terima kasih Bu Sinta, Bu Amri. Sama-sama, sukses ya. Selamat sore, terima kasih semuanya. Mohon izin live. Monggo Ibu. Saya izin live ya Ibu Sinta, terima kasih. Terima kasih kembali.